suara saya jelas? Puji Tuhan, Oh ya, baik. jelas. Ya. Kalau jelas, saya melanjutkannya. Pertama, terima kasih untuk kesetiaan, juga semangat yang selalu memberi waktu untuk bersama-sama setiap kali mendengarkan firman Tuhan, dan juga kesetiaan di dalam memuji Tuhan setiap pagi, bahkan sesuatu yang sangat indah mengawali hari dengan mendengarkan sabda. Dan bahasanya bagus sekali ya, santapan sabda. Jadi sebelum kita sarapan, kita menikmati dulu sabda yang menjadi dasar kita. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk bermenung dari bacaan hari ini dengan tema memaknai tanda dalam hidup. Memaknai tanda dalam hidup. Nah, bacaan yang akan kita dengarkan dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Nah, bila ada yang belum mendengarkan sabdanya, saya bacakan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Saudara-saudari yang terkasih, opa oma, atau semua yang ada di grup ini, kita menyadari bahwa tanda itu sesuatu yang kelihatan. Misalnya yang sering kita alami, kalau yang sering kali tinggal di tempat-tempat yang sulit, atau misalnya di luar negeri, atau di tempat yang biasanya kita mengalami kesendirian, kita yang dalam kelompok kecil, lalu kita tiba-tiba melihat orang membuat tanda salib. Biasanya langsung kita mengenal dia. Aduh, itu walaupun kita belum menyapa dia, tapi dalam hati itu kita merasa, waduh, ternyata ada orang yang seberani itu membuat tanda salib di tengah kerumunan orang banyak misalnya. Atau ada yang seringkali membuat tanda-tanda sederhana yang membuat kita kagum. Ternyata mereka bisa mengungkapkan itu. Ada juga pengalaman-pengalaman kecil yang saya alami. Jadi tadi itu pergi makan di tempat yang sangat ramai, ada yang bisa kusuk sebelum dia makan, dia dengan berani membuat tanda salib dengan mantap begitu. Lalu berdoa lama sampai pelayannya datang pun tidak didengar misalnya. Ada yang saking semangatnya begitu memberi tanda, itu kita semua orang Katolik pasti tahu bahwa oh ini dia pasti Katolik. Juga tanda-tanda lain dalam hidup. Seringkali tanda dalam hidup itu membuat sesuatu bernilai kalau kita sendiri memberi makna. Yesus di dalam bacaan yang kita dengarkan, kelompok yang datang bertanya kepada Yesus ada kelompok orang-orang Farisi, tentu kita semua tahu. Tapi bagaimana makna ini menjadi mendasar bagi saya dan kita semua. Kadang-kadang tanda itu sederhana dan Tuhan hadir tidak dalam hal-hal yang besar, tetapi dalam tanda-tanda sederhana yang mampu menyapa setiap hati kita. Dan tanda itu sangat sangat ordinary atau sangat biasa. Maka yang dibutuhkan adalah kerelaan kita untuk memaknai tanda yang sederhana itu. Contoh tadi soal tanda salib. Lalu yang kedua adalah dalam hidup harian kita. Misalnya bagi saya yang tinggal di daerah yang agak sulit, itu berjumpa seperti ini itu sebuah perjuangan. Dulu sebelum masih tahun 2023, kalau online supaya sinyalnya bagus, itu harus pergi dari tempat ini ke kota gitu. Berjuang 1-2 jam supaya bisa mendapatkan sinyal yang baik misalnya. Jadi hal-hal yang sederhana
Tetapi bila dimaknai dengan penuh kesadaran, maka memberi dampak yang menggerakkan. Setidaknya yang saya alami dalam setiap pengalaman sederhana yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita menilik cara Tuhan menyadarkan setiap kita, mulai dari bangsa Israel, misalnya dalam perjalanan mereka melewati situasi sulit sebelum sampai ke tanah Kanaan. Mereka diberi banyak tanda, diberi banyak mujizat, dan mereka sampai pada akhirnya tetap juga tidak setia. Jadi kita juga boleh bertanya dalam diri kita, bisa jadi kadang-kadangnya Tuhan Allah sudah beri banyak sekali mujizat dan tanda, tapi seringkali, yaitu kalau bahasa yang agak kasar, bisa jadi kita mau terus dan terus meminta tanda, sehingga pada akhirnya Yesus juga mengatakan, "Hei, angkatan ini tidak akan diberi tanda." Karena bisa jadi kita tidak memaknai lagi tanda dalam hidup. Atau hal yang sederhana yang lain adalah soal makna dari hidup. Setiap hari kita dianugerahi hidup. Bisa jadi ada dari kita ini, dari misalnya otomatis kita bangun. Kita percaya bahwa besok kita bisa bangun, tapi belum tentu hari ini kita bisa menjalani hari dengan baik. Bisa jadi siapa dari kita yang mendahului kita ke rumah Tuhan, kita tidak tahu jadwal kematian kita. Maka siapapun kita boleh semakin menyadari akan kebaikan Allah dan memaknai setiap tanda yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan semakin memaknai setiap tanda sederhana yang Tuhan percayakan kepada kita dalam pengalaman hidup harian, kita pasti akan menemukan sukacita. Dan yang perlu diupayakan adalah keheningan. Keheningan dalam hati, keheningan dalam kesempatan apapun, atau dalam bahasa yang keren itu, hening meskipun ada di dalam situasi yang ramai. Jadi tidak menarik diri dari keramaian, tetapi menciptakan hati yang hening di tengah keramaian atau bahkan di tengah kesibukan pikiran dan pekerjaan kita ya. Seringkali banyak sekali aktivitas ya, apalagi para ibu ya, di dapur lah, di rumah lah, urusin anak, urusin cucu, macam-macam, jadi pikirannya macam-macam. Tetapi dengan ketenangan itu juga keheningan batin mampu menggerakkan kita untuk memaknai setiap tanda yang Tuhan beri, sehingga dengan memaknai kita mampu memberi arti yang menggerakkan setiap kita, mulai dari diri, dan pada akhirnya mampu menggerakkan semakin banyak orang. Semoga dengan sabda Tuhan, santapan hari ini, kita mampu memaknai setiap pengalaman sederhana yang Tuhan percayakan, dan pada akhirnya mampu menggerakkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang kita jumpai pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.